Menarik. Kita tidak pernah tahu sebenarnya masyarakat ini sering kali rancu ketika dia berbicara masalah BPJS, tidak bisa membedakan dua hal ini. Tadi udah dijelaskan. Pokok sing kerja wajib duwe perlindungan, negara hadir dengan cara ikut BPJS tenaga kerjaan. Nah, pertanyaan lanjutannya Mas, ini Mas Fajar, menarik aku lihat takon Mas Fajar, senyumnya iki lho jan abot. Bedanya Mas, informal dan mandiri ini batasannya apa? Batasannya seperti apa? Pokoknya kamu karyawan kamu harus ikut misalkan. Kalau yang mandiri, piye caranya maksa? Kan sulit ini kalau bukan dibangun dengan kesadaran individu. Gimana caranya Mas? Yang formal itu pekerja yang bekerja di suatu perusahaan yang formal. Sedangkan informal itu bekerja yang di luar hubungan pekerjaan. Dia bekerja untuk dirinya sendiri, seperti ojek, pedagang, maupun nelayan atau petani. Jadi oleh masalah pendaftarannya kita sudah kerjasama dengan beberapa channel ya, kanal untuk pendaftaran dan pembayaran. Untuk yang kanal pembayaran bisa dilakukan di kantor pos. Nah, kantor pos bisa Pak untuk masalah pembayaran dan pendaftarannya gitu. Jadi daftar juga di situ, bayar di situ. Iya bisa. Jadi nggak perlu ke kantor kami, nggak perlu. Jadi kita buka kanal untuk pendaftaran dan pembayaran. Bisa juga mungkin teman-teman yang punya HP Android bisa menginstal aplikasi JMO. JMO. Jadi pendaftaran melalui online. Ya, gitu. Online. Seperti itu bisa untuk pendaftarannya. Gitu, Pak. Itu kalau daftar itu nanti apa enggak dikasih pertanyaan yang sulit-sulit? Misalkan nama Presiden Uruguay itu enggak ada gitu ya. Paling yang terkait NIK lah, NIK KTP harus valid. Oh, dua kan? Enggak. Punya lah, sudah didaftarkan di sini kok. Kalau mandiri itu maksudnya berarti kan gini loh. Mas Fajar, teman saya itu kan sudah saya kasih tahu. Do, awakmu lek kerja ya apa lek misalnya ono apa-apa. Do aman. Karena pihak kantorku sudah mengcover semua karyawannya di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi misalkan saya naik sepeda, kemudian tiba-tiba lah sesuatu yang tidak saya inginkan itu di cover. Nah, terus kalau saya ya apa? Teman saya nanya itu loh. Saya bos nggak punya. Terus ya saya ini kerja nggawe awak dhewe gawe keluargaku. Itu gimana Mas daftarnya Mas? Leo tadi yang saya sebutkan. Jadi kanal kami bukan hanya di kantor pos, kami juga membentuk agen perisai Pak. Sebagai perpanjangan tangan kami. Oh, agen-agen yang di daerah ya, itu maksudnya, yang tergabung di BPJS Tenaga itu. Disebut perisai. Agen perisai. Kelihatan Mas kalau dia perisai atau bukan? Maksudnya? Ya enggak loh. Oh, dipikir huru hara. Jadi mungkin juga saya tambahkan Cak Londo, memang tadi mungkin kalau pertanyaannya yang membedakan untuk yang penerima upah atau bukan penerima upah itu dari mana, yang jelas itu kalau yang PU itu ada bosnya, ada majikannya, ada yang menerima gaji di situ. Tapi kalau yang mandiri itu yang benar-benar bekerja sendiri, mandiri, sehingga dia bekerja sendiri dapat uang sendiri, tidak ada yang menggaji di situ. Seperti itu. Terus ini gini, Pak Dolik mungkin. Kan ada sekarang ini banyak ya, tetangga saya itu punya usahanya itu sering dipeseni sego bungkus. Lah pesen iki Pak 300, 400. Ibu rumah tangga, enggak, pesenan. Nah, dia kan pasti karena rutin itu, dia melibatkan tetangga kanan kirinya juga untuk ikut bantu. Nah ini masuk ceperan apa penerima upah apa mereka sebagai apa ini kalau begitu? Tapi rutin dia dapat duit dari situ itu. Sebenarnya kan gini, yang dimaksud pekerja penerima upah kan biasanya ada perjanjian kerja ya, ya dengan pemberi kerja tersebut. Tapi kalau kaitannya ini tidak ada hubungan kerja secara langsung, ya tentunya dia bisa ikut ke dalam program bukan penerima upah. Contoh juga salah satunya adalah asisten rumah tangga. Itu juga bisa dimasukkan ke dalam bukan penerima upah, karena dia bisa bekerja ikut sini, ikut sana kan kayak gitu, betul. Seperti itu. Sing nglumpukno bagian nyuci-nyuci, bantu nyuci-nyuci di rumah itu bisa seperti itu. Sekarang gini, seperti yang mandiri lah katakan yang mandiri, yang bukan penerima upah. Iya.
Itu kan kadang-kadang kan kita tahu juga pasang surutnya orang kalau usaha sendiri. Iya. Nah, bisa nggak pemirsa yang mungkin harusnya kan ini butuh kesadaran untuk menjadi peserta karena mengcover dirinya sendiri toh untuk keamanan dia juga untuk keluarganya. Iya. Boleh nggak pemirsa juga tahu besarannya berapa kalau untuk pekerja mandiri, taruhlah dia seorang kuli bangunan dengan penghasilan seperti itu, terus dia masih menghidupi keluarganya, berapa yang harus? Apakah ada kelasnya, Bu, Pak? Gitu. Ya, jadi gini, kalau untuk premi, saya jelaskan bahwasanya untuk bukan penerima upah ini paling rendah adalah 16.800. 16.800 Ya, 16.800 itu di cover satu bulan. Oh, satu bulan sekali 16.800 itu sudah terlindungi dari risiko kecelakaan kerja dan kematian. Dan bahkan ketika ikut di dalam program bukan penerima upah ini, ada 2 jenis pekerjaan yang bisa masuk di cover di situ. Contoh nih, siang sebagai tukang bakso keliling ya di sekolahan-sekolahan. Tapi malamnya dia sebagai paker atau guru ngaji dan sebagainya. Itu kalau ada resiko terhadap kegiatan 2 jenis pekerjaan ini semua tercover. Seperti itu. Itu satu kali ikut semua tercover? Iya. Jadi kelebihan di BPJS Ketenagakerjaan ini yang namanya resiko kecelakaan kerja itu bukan dari jam 8 sampai jam 5 sore. Tapi setiap kegiatan yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Ada resiko itu tercover dalam. Walaupun lebih dari satu pekerjaan. Iya, betul. 5 misalkan. Iya. Tetap ya, Pak? Betul. Tukang parkir, bakso, becak, buah. Bukan, kalau yang ini 2. Oh, 2 ya. Mbak, kalau misalkan yang kelas itu, Mbak, kalau kita tahu kan BPJS Kesehatan itu kan ada kelas 1, 2, 3. Nah, kalau BPJS Ketenagakerjaan sendiri apakah ada kelas-kelasnya juga? Bu Ida. Baik. Saya menambahkan yang tadi disampaikan Pak Fajar. Jadi di negara Indonesia ada 2 badan, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dengan masing-masing ruang lingkup yang berbeda. Kalau BPJS Kesehatan, khusus yang ditangani adalah kesehatan. Kemudian kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan adalah resiko yang dialami oleh pekerja. Nah, untuk kelas di BPJS Ketenagakerjaan saat ini untuk wilayah Jember, Bondowoso dan Lumajang, kita sudah bekerja sama dengan kurang lebih 82 rumah sakit pemerintah, TNI, Polri, Puskesmas dan klinik. Nah, untuk kelas apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja dan dirawat inap, untuk di rumah sakit pemerintah, TNI, Polri adalah di kelas 1. Untuk yang rumah sakit swasta ada di kelas 2. Nah, untuk yang BPJS Kesehatan sesuai dengan tingkatan kepesertaan masing-masing iuran. Iya, berarti itu tidak boleh double ya, Bu. Kalau misalkan dia sudah mengalami kecelakaan kerja atau resiko dalam pekerjaannya, BPJS Tenaga Kerja yang hadir, maka otomatis yang membackup hanya BPJS Tenaga Kerja gitu ya, Bu? Betul. Bu, kalau misalkan kan saya ini, teman-teman ini kan selain apa ya, bantu cuci piring, cuci gelas itu kan juga kadang jadi kameramen. Nah, teman-teman ini kalau waktu tugas nggak ada jamnya, Bu. Maksudnya kadang pagi mereka liputan, terus liputan tengah malam seperti itu. Saya juga kurang paham, apakah tercover selama 24 jam selama kami melakukan pekerjaan yang kami lakukan seperti itu, Bu? Bisa, sesuai dengan jenis pekerjaannya. Tapi kalau jadi kameramen sama tukang petik kelapa nggak bisa ya, Bu? Ya kan lain ini, Bu. Jadi selama aktivitas kerja, Bu, ini ngapunten, ini pertanyaan longor-longoran lah, Bu, ngapunten. Kadang kan ketika bekerja kan ada rasa capek yang membuat teman-teman kemudian tertidur. Nah, pas tepat tidur gelundung, Bu, mungkin. Kemudian apakah hal konyol seperti ini juga merupakan, karena kan waktu bekerja itu BPJS Ketenagakerjaan apa meng-cover? Di cover. Ojo turu tok kan lho ya. Yo, ojo turu tok lho. Masih lagi di cover terus kono ojo turu tok. Wong pas enak dhewe kon turu tok kon. Iya, jadi saya tambahkan ya yang disampaikan Bu Ida, memang kalau kejadian itu di tempat kerja, ya entah terjatuh, terpeleset, terbentur atau terjatuh dari alat-alat dari atas, itu ya masuk kecelakaan kerja. Ke kamar mandi terpeleset, jatuh. Pokok selama proses dia melakukan aktivitas kerja. Iya, di tempat kerja itu tercover seperti itu. Iki loh pemirsa,
pengetahuan yang seperti ini kan jarang kita temukan kalau kita tidak mau untuk mencari bentuknya. Gak cuma takon kok beto, aku semelok iki kok kono gak di cover. Nah, hal ini menjadi penting. Tapi nanti tunggu selanjutnya lagi ada hal-hal yang lebih baik dan lebih bagus lagi yang akan disampaikan oleh BPJS Tenaga Kerja setelah yang lewat satu ini.